Halo, nama saya Haryati, panggilannya Faye. Faye. Saya dari Jakarta, usia saya 45 tahun. Saya survivor dari cancer cervix. Oke, dulu saya didiagnosa kanker itu Oktober 2016. Waktu itu sebetulnya kondisinya badan tuh saya pertamanya nggak ngerasa sakit gitu ya. Jadi ketahuannya pun nggak sengaja gitu ya, gara-gara tipes, cek-cek yang lain, terus ketahuan, oh ternyata ada cancer gitu. Jadi awalnya nggak tahu gitu. Well, pertama kali tahu saya sangat terkejut karena saya dulu pun hidupnya selalu sehat ya, maksudnya saya senang sekali berolahraga, setiap hari saya olahraga, makan juga nggak aneh-aneh gitu ya, dan saya juga berpikiran positif, tapi entah kenapa tiba-tiba terpilih dapat lotre gitu ya, lotrenya cancer. But ya kaget, tapi ya kemudian saya berpikir saya harus tenang dan lebih ke arah cari gitu kan, saya harus gimana, saya harus ngapain, seperti itu sih kurang lebih. Oke. Mungkin pertama-tama gimana saya menemukan tentang rumah sakit ini gitu ya. Well, thanks to Mbah Google ya. Google.com search gitu kan. Karena kebetulan pekerjaan saya selalu di bidang teknologi, di bidang digital. So saya berpikir masa sih puluhan tahun gitu ya penyakit ini udah ada, nggak ada teknologi baru gitu kan. So saya search Google gitu kan. And then saya dapat informasi tentang targeted kemoterapi, targeted radiation. Actually pertama kali saya menemukannya itu rumah sakitnya di Jerman, tapi itu rumah sakitnya rumah sakit umum gitu kan, dan bukan yang khusus cancer. Nah, saya selalu percaya bahwa orang bisa karena biasa gitu kan. Jadi saya cari lagi tuh rumah sakit mana yang menerapkan teknologi ini dan itu khusus untuk cancer gitu kan. Dan kemudian saya menemukan rumah sakit ini, Modern Cancer Hospital. Itu di sini Desember 2016. Waktu itu kan sebetulnya kansernya dari cervix sudah menjalar ke ke usus, ke liver, sama ke bladder, kandung kemih. Jadi dokter yang melihat kondisi saya, kemudian dia menyarankan terapinya apa aja dan saya ikuti gitu ya. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan terapinya itu adalah targeted kemoterapi, kemudian juga ada imunoterapi, ada ozon juga gitu ya. Kemudian Juni awal itu 2017 saya dinyatakan sudah bersih. To be honest, saya sangat puas gitu ya dengan hasilnya, dengan perjalanan juga gitu ya, karena terutama selama masa-masa sakit itu kan yang paling berat waktu jalaninnya ya gitu ya. Nah, dokternya sangat baik dalam artian mau mendengarkan pasien, sangat perhatian. Kemudian juga susternya sangat baik, sangat perhatian dan tulus ya, membantu kita. Oke, kalau selama masa perawatannya ya it's kind of up and down ya. Kadang-kadang ya berasanya sakit banget, kadang-kadang manageable gitu ya. Tapi yang paling penting buat saya adalah setelah saya melalui semua perawatan ini, saya bisa live my life to the fullest gitu ya. Maksudnya tetap menjalanin aktivitas-aktivitas yang saya suka gitu ya. Karena buat saya sendiri, hidup itu bukan cuma tentang bernafas, tapi hidup itu adalah tentang bagaimana saya bisa terus belajar, bertumbuh, dan juga berkontribusi untuk sekitar saya gitu kan. Saya nggak mau hidupnya lama tapi kayak orang-orangan sawah gitu ya, kayak boneka nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian Maret 2018 saya full marathon di Himalaya sebutan 42 km, 42 km selesai ya. Dan saya masih lakuin scuba diving, karena saya hobi scuba diving, naik gunung. Kemudian dalam profesi saya juga di digital industry, digital teknologi. Ya jadi dan actually dengan cancer ini juga membuat saya belajar banyak tentang diri saya sendiri. Dan saya juga belajar satu hal, bahwa hal yang sulit gitu ya, tantangan dalam hal ini contohnya cancer gitu ya, sebetulnya kalau dilihat bukan musibah gitu ya, tapi semua hal bisa terjadi apa aja sama diri kita. Tapi balik lagi tergantung sama kitanya sendiri gitu ya, bagaimana kita menyikapi hal itu, merespon terhadap hal itu. Hal yang kelihatannya nggak baik bisa jadi sesuatu yang sangat baik, bisa menjadi berkat. Dalam hal ini untuk saya, cancer sendiri membuat saya sadar apa sih yang paling penting dalam hidup saya gitu kan. Kemudian saya bisa, dari situ saya bisa
setelah cancer itu hidup saya malah lebih bahagia gitu kan, saya lebih senang. Dan saya bisa menjadi berkat juga buat orang lain dengan berbagi apa yang saya pelajari, apa yang saya alami selama saya menjalani cancer. Suggestion nanti ini treatmentnya apa aja gitu ya. Dia orangnya sangat perhatian, sincere, tulus gitu ya, mau mendengarkan. Dan saya percaya dia selalu memberikan suggestion yang paling baik buat saya. Kemudian Suster Lily, ya kan tadi saya bilang saya kalau lagi susah itu senangnya sendirian, nggak mau banyak orang, jadi saya kesini sendirian gitu ya. Dan Suster Lily itu membantu saya, merawat saya dengan sangat baik gitu ya, sangat perhatian. Saya sungguh berterima kasih ya kepada terutama 2 orang ini, dan tentunya dokter-dokter lain ya yang melakukan targeted kemo dan lainnya ya. Saya kali ini datang sangat excited karena terakhir kali saya kesini tuh 6 tahun yang lalu ya. Saya sangat excited karena bukan hanya untuk imunoterapi, tapi terutama saya punya kesempatan buat menyampaikan terima kasih kepada Suster Lily gitu kan, dan Dr. Yao. Saya actually waktu yang lari Himalayas itu, yang 42 km, saya dapat medal. Jadi waktu itu berat ya, karena kan Himalaya itu oksigennya tipis, dataran tinggi gitu ya, very high gitu ya, di atas 2000, di atas permukaan laut gitu kan. Yang bikin saya bisa tetap semangat sampai selesai, actually karena saya selalu mengingat 1 kilometer ini buat si A, buat si B, si C gitu kan. Buat semangatin pejuang-pejuang yang sedang berjuang saat ini gitu ya. Jangan pernah patah semangat gitu ya, terus usahakan, terus berusaha yang terbaik. Karena apapun usaha kita, Tuhan nggak akan tidur, Tuhan nggak akan melupakan itu gitu ya. Jadi orang suka bilang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Jadi ya tadi cancer, segala kesulitan bukan suatu musibah, tapi bisa menjadi berkat kalau kita terus berusaha memberikan yang terbaik, mencari apa yang bisa kita lakukan dari situ untuk jadi lebih baik lagi.